rame-rame suarane kepiro singkat tebian lamat-lamat ning awang-awang kesilir kena angin gunung lap kelilap kuning badan halus sedinane badan siji susah hati kesenian kabudayaan jasane tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksud yang rapetakan wong waduluran panitia paulut tambi sing maksud yang rapetakan wong bebaturan ngaturaken salam kangge sesepuh desa Tambi dewe Terus sarang mamaku Tambi kedik sarang panitia babu Tambi kedik mama kuncine kang adik sarang masyarakat Tambi kedik sedaya si tumut hormati sugeng rawuh kangge mama puput sareng bapak Yayan mamanya bos Abasil sareng Bayuli anake mama kunci kolonge keding sugeng rawuh kangge mama kunci nini kunci kulit Depok ya kang adik sareng babe cakwan posing cilik esukna kere sore naki Pak Guru Ali kang ditakir godong esuk mikir sore mikir kang dipikir Mama Santi kadang-kadang papa Yayan bos Abasel ajalan misal kang wadon bos warna baja Mama Santi singaran Saudi dewe Aling-aling mangkadaling Wong-aling mumpung ning dunya jangan tuki umbarang nafsu semantak kedung ragane sing ketempuan matur kesun kangge Mama Arumi sing da wilayah Tambi dewe layung sore pada gesu katon bae masak lebate Mame Arumi sing da wilayah dewe sarang babe cakwane koding kenang kada bos sing cilik dewe Cirwanci bab jadi tulis ke galau janji ada tema Pak Guru Ali di galau ini Mama kunci ini kunci bui Tambi kembar duren ayo
Sinigag ingkang wonten dumateng telatah padukuhan Telaga Jamun. Langgaipun Kikuwu Telaga Jamun yageng Telaga Jamun. Kasuhan maring perangkat desanipun lan kasuhan maring juru dongeng, juru prosak, juru legenda ingkang namine Paman Selengut, Paman Slenteng, Paman Kecot Peot. Ngandikanipun Kuwu Telaga Jamun gemrenggeng suwantinipun nyambut kedugianipun Paman Selengut, Paman Selenteng sebagai juru dongeng, juru prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Paman Selengut sebagai juru dongeng yang mau mengadakan dongeng dalam acara lek-lekan sedekah bumi teng dusun kula. Harap diketahui kepada saudara-saudara semuanya bahwa saya ini selaku kepala desa Telaga Jamun, Kuwu Telaga Jamun, ya Lurah Telaga Jamun. Saudara-saudara ingkang kula hormati, sedulur sedaya, sampeyan kabeh ingkang den rahmati maring Gusti Allah Subhanahu wa taala, muga-muga acara niki den ridhoi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Kaya mengkonon mau, kenapa saya mengundang Paman Selengut, Paman Kecot Peot, Paman Selenteng selaku juru dongeng supaya memberikan education, approach education, pendekatan pendidikan, menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Tidak lain tidak bukan di samping ada unsur hiburan. Seni itu membuat kehidupan menjadi indah, estetika, romantika. Jare bahasane wong seni ku trisamara bakti, 3 hal penting di dalam konsep dasar seni, diantaranya pendidikan, penerangan, dan hiburan. Kami di sini mengutamakannya tentang pengetahuan dan pendidikan, uga penerangan. Unsur hiburan adalah sebagai bumbu tambahan, sebab kita semua sebagai masyarakat butuh yang namanya hiburan, bukan butuh yang namanya hibur-hibur. Begitu. Saya mengundang Paman Selengut, Paman Selendang, Paman Kecot Peot supaya bercerita bagaimana tentang budaya dan bagaimana tentang adat sedekah bumi menurut pandangan Islam. Untuk menyingkat waktu, maka saya berikan waktu dan kesempatan kepada Paman Selengut selaku juru dongeng. Kami sumanggakan. Mangga Paman Selengut, den mulai saja karena waktunya sudah larut malam, sudah jam 9.30, masyarakat sudah kumpul semua. Dimulai mawon dados niki Pak Lurah, Pak Kuwu Telaga Jamun. Ya dimulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, sederek-sederek sedaya
ingkang kula hormati awe weruh dumateng panjenengan sedaya sampeyan sedaya ingkang den rahmati maring Gusti Allah. Aku niki nyong iki ya selengut iki dudu kiai, dudu ustad, dudu guru, tukang kanda, tutur tinular, dongeng, legenda, fiksi, cerita, prosa. Kenapa disebut prosa? Cerpen ya prosa, novel ya prosa, cerita fiksi ya prosa, kemudian dongeng-dongeng, legenda-legenda itu prosa. Kenapa dikatakan prosa? Karena cerita yang tidak dibatasi cara penulisannya bebas. Beda dengan yang tertulis bebas, beda yang tertulis dibatasi seperti pada syair-syair Macapat atau Bujangga biasanya a i go. Contoh, goyah, boleh. Syair ada yang berbunyi amimiti muji ya ninggurie. Go. Maring kaula Gusti ya go. Jadi ya maning go arane kuisi diatur dalam penulisan. Go. Tapi kalau prosa tidak diatur dalam penulisan. Hadirin hadirat ingkang dirahmati maring Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kuwu Telaga Jamun atau Bapak Lurah Kuwu Kegeden Telaga Jamun seperangkat anggotanya. Hadirin hadirat ingkang dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Isun nyong badhe cerita tentang budaya dan sedekah bumi menurut pandangan Islam. Adat budaya itu pangapunten sederenge bilih wonten kelepatan dan kesawonan niki ya kula badhe carios. Adat budaya itu sebagai alat dakwah, alat penyebaran agama Islam. Baik wayang kulit maupun wayang golek, musik genjring, musik lainnya itu ketuk tilu dan sebagainya sebagai alat penyebaran agama Islam. Dijadikan alat. Politik pun sebagai alat, bisa alat kekuasaan, bisa sebagai alat penyebaran agama Islam dakwah. Sebab agama Islam kalau tidak menggunakan politik maka menggema hanya di sekitar tasjub dan masjid, tidak sampai kepada kepemerintahan pusat, tidak sampai kepada kerajaan. Sebab nanti kalau tidak menggunakan alat politik, gema hanya di sekitar masjid dan tajuk saja, di atas masih banyak orang yang melakukan kedoliman dan korupsi gitu. Maka semuanya dijadikan alat, dijadikan sarana prasarana dalam dakwah agama Islam. Sekarang berkenaan dengan sedekah bumi menurut pandangan agama Islam itu boleh ya. Kita bersedekah itu bukan pada bumi, tapi kita bersedekah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan sarana prasarana makanan itu kepada makhluk yang ada di atas bumi, terutama manusia. Jadi kalau Bapak Kuwu melakukan acara sedekah bumi, nyembelih sapi, nyembelih kebo, nyembelih wedhus, nyembelih ayam, kepala kerbau, kepala lembu, kepala wedhusnya, ya, kepala sapinya jangan dikubur dilaboni putih, dikubur di dalam tanah. Sebaiknya dimasak dulu dagingnya, kemudian mengundang anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan jompo, dan masyarakat Telaga Jamun semuanya
diajak makan bareng, makan enak, menikmati daging sapi, daging lembu, daging kerbau, daging kambing. Bukan kepala kerbau, kepala kambing, kepala wedus, kepala sapinya dikubur. Itu salah kaprah bersedekah pada bumi yang begitu supaya dimakan cacing. Kalau menyuburkan tanah ya tidak begitu. Pemberian pupuk kandang, pupuk limbah dapur, pupuk organik kepada tanah. Itu sedekahnya supaya tanah menjadi subur dan gembur. Tekstur dan strukturnya menjadi baik, banyak mengandung jasa-jasa ternik diantaranya cacing. Seperti itu Pak Kuwu. Jadi budaya itu boleh. Budaya sedekah bumi boleh. Kemudian diadakan wayang golek, wayang kulit boleh dalam rangka dakwah agama mengislamkan islamisasi orang yang sudah Islam. Orang-orang yang sudah Islam agar islami. Maka menggunakan alat dakwahnya bisa wayang golek, bisa wayang kulit. Jadi kesimpulannya dalam sedekah bumi itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Agama Islam menggunakan alat budaya untuk menyampaikan pesan moral, pesan akhlak kepada masyarakat. Tapi ya tadi, daging sapi, daging kerbau, daging lembunya dimasak untuk makannya masyarakat Telaga Jamun semua. Kemudian baru tulang belulangnya dikubur di dalam tanah itu. Lalu tentang budaya sejarah wayang dan sedekah bumi, ini sebetulnya bukan ajaran agama Islam. Sedekah bumi saya garis bawahi bukan ajaran agama Islam, tapi boleh diadopsi oleh agama Islam. Sebetulnya ini warisan nenek moyang, adat-adat budaya ini dari Hindu dan Buddha. Kapitayan. Tapi boleh digunakan dalam adat-adat Islam selagi tidak bertentangan dengan rukun-rukun Islam. Wayang kalau kita bedah itu sumber sejarahnya para wali itu mengadopsi dari ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian kitabnya yang digunakan itu Pak Kuwu, kitabnya yang digunakan itu karangan Raden Mas Ngabai Ronggowarsito. Arane Serat Paramayoga. Ini dari kitabnya Mas Raden Ngabai Ronggowarsito yang dulunya nama aslinya Raden Bagus Burhan. Kemudian lahir pada tahun 1802, diberi gelar oleh Keraton Surakarta bergelar Raden Mas Ngabai Ronggowarsito. Karangan seratnya bernama Serat Paramayoga. Serat Paramayoga itu disadur dari Serat Kanda. Dari Serat Kanda. Serat Kanda itu tulisan kakeknya yang bernama Yosodipuro I. Yosodipuro I melanjutkan Serat Kanda Yosodipuro. Nah, lanjutnya Serat Kanda itu menyadur dari tulisannya Sang Hyang Palasara. Sang Hyang Palasara, nama kitabnya Kitab Sara. Akhirnya tulisan serat
dari tulisan Ronggo Warsito, Serat Paramayoga dipakai pegangan oleh para dalang-dalang wayang kulit, menceritakan asal-usulnya Nabi Sis punya anak Sangyang Nurrasa dengan Sangyang Nur Cahya Nirwana. Sangyang Nurrasa itu namanya Syahid Anwas, maka Sangyang Nur Cahya Nirwana namanya Syahid Anwar. Syahid Anwar itu ibunya anak-anak Jajil. Makanan kuno. Dikit gak? Lah nyong nginung dikit ya. Waduh. Ya kudu nginung dewe ke pangaputan gini Pak. Kulang nginung dikit. Mangga Paman Selemut dalam cerita, dalam kakandaan ora usah buru-buru, sambil ngopi sambil nginung, bukatana lagu ya disetelna lagu santai bae Paman Selemut kono. Klambi masih bisa ditambali, ciute liang masih bisa diambani, utangi omonganku lah karena sampeyan langkah ikhlas bina rumah tangga.
meureun kaniaya ajaman arep ngupai nafkah ilang saling sapa apa maning mesra duh Gusti kuasane ing jagat maya ampura bokat kula salah akeh dosa. Punten Paman Selengut, sebelum melanjutkan ceramah, saya sebagai guru Telaga Jamun menegaskan, jadi acara sedekah bumi, masak daging kerbau, kepala kerbaunya mesti dimasak, kepala sapi yang mesti dimasak, kepala kambing mesti dimasak. Lalu diberikan kepada anak yatim piatu, orang-orang yang kelaparan, janda-janda jompo di masyarakat kita. Yang kita utamakan tentunya manusia yang berada di atas muka bumi, bukan kepada hewan cacing, bukan kepada makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, belut dan lain sebagainya, bakteri, ganggang dan lain sebagainya, lumut dan sebagainya. Begitu maksudnya Paman Selengut. Bagaimana tentang wayang itu hukumnya, bagaimana haram atau boleh? Kita lanjutkan tentang penjelasan tadi. Betul apa yang dikatakan Bapak Guru, bahwa dalam sedekah bumi, bersedekah kepada bumi itu maksudnya bersedekah kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yang diutamakan adalah manusia, hamba Allah, terutama orang-orang yang beriman. Diutamakan adalah orang-orang yang kelaparan, anak-anak yatim piatu, janda jompo dan sebagainya diberi makan. Masyarakat kita semuanya diajak makan. Kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambingnya dimasak, bukan dikubur dalam tanah. Itu mubadir. Makanya kita masak, yang sedap masaknya. Lalu mereka yang kelaparan, anak yatim yang tidak pernah makan enak, diajak makan bersama, duduk bersama di hambaran. Itu maksudnya. Kemudian tentang wayang, tentang budaya, mau nanggap wayang golek, mau nanggap wayang kulit, boleh mangga. Karena itu budaya itu, kalau wayang golek muncul setelah Islam datang, zamannya Demak Bintoro, zamannya Sultan Mataram, muncul wayang golek. Kalau wayang kulit itu sudah ada sejak zaman Hindu Buddha, jadi bukan ciptaan para wali. Para wali itu mengadopsi seni budaya Hindu Buddha, kemudian digeser ke Islam. Makanya dibuatlah lakon-lakonnya lakon-lakon Islam, seperti lakon Dewa Ruci, lakon tentang jimat layang kalimat syahadat, itu menjelaskan tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dharma Kusuma diganti namanya dengan Samiaji, sami-sami ngaji. Jadi wayang hanya sebagai alat dakwah Islam, jadi ya boleh. Kenapa tidak? Asal Pak Kuwu ini jangan mabok sinden, jangan mabok gelung, jangan mabok-mabokan, sehingga lupa diri tentang dirinya sendiri dan lupa diri tentang Tuhan. Nanti diharamkan. Kalau Pak Kuwunya mabok sinden, mabok tembang, kemudian mabok gelung, mabok-mabokan, teler, ya diharamkan. Seperti itu Pak Kuwu. Jadi adat budaya di tanah Jawa ini ya boleh, adat budaya Jawa.
asal tidak bertentangan dengan rukun-rukun agama arkanuddin. Rukun agama itu ada 3. Ada ilmu tauhid tentang keimanan, ada ilmu fikih yaitu yang mengatur halal dan haram, ada ilmu tasawuf yaitu yang mengatur hati, mengatur kolbu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari Paman Selengut yang cukup jelas, cukup terpapar. Saya mengucapkan terima kasih banget kedatangannya Paman Selengut selagi dan menjadi guru dongeng. Saya sebagai kepala desa juga mohon maaf bila kurang sopan dan kurang santun, kurang dalam penghormatan, dalam penyajian makanan dan tempat, barangkali tidak berkenan kepada Paman Selengut sebagai juru dongeng. Maka saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun pantes temen rupane larang lirik matane pengen pisan kenane ayu galas yen pokoran labe tipis papada dayung anandenot menger-menger wong ayu katon dengesan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.